adik-adik semua, apa kabar kalian di rumah? Kita hari ini ketemu lagi di sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Apa kabar kalian di rumah? Tentu Lose harap kalian sehat-sehat ya. Kita hari ini mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan terus kita puji. Semangat ya adik-adik di rumah, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi bareng ya adik-adik di rumah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ini sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, lagu tadi mengingatkan kita dari terbit matahari, dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur, kita harus tetap mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk adik-adik di rumah, kita berdoa dulu ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ikuti Lose berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu hari ini supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teman-teman masih semangat nggak hari ini? Kita mau memuji Tuhan, kita mau ikut sekolah minggu, kita mau menyanyi buat siapa? Buat Tuhan. Yuk kita hari ini nyanyi sama-sama. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita menyanyi ya. Oh sukacitaku. Bisa semua kan? Bisa dong. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Oh
sukacitaku saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Kaulah Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Kaulah Yesus kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Kaulah Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Wah, hebat, semuanya bersemangat memuji Tuhan. Yuk kita lanjutkan ya pujian kita. Setinggi-tingginya langit. Tahu kan lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Kasih Yesus tidak pernah tertandingi oleh apapun, walaupun setinggi langit, sedalam lautan, bahkan pelangi yang indah, tetap semuanya tidak dapat mengalahkan kasih siapa? Betul sekali, kasihnya Yesus. Tuhan Yesus baik sekali buat lo, buat adik-adik yang ada di rumah juga. Nah, hari ini ada teman kita yang mau mempersembahkan pujian karena dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Jadi dia mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Teman kita yang akan mempersembahkan pujian hari ini adalah Ivi. Kita sambut teman kita ya. Ivi, tepuk tangan dulu dong. Hai teman-teman, yuk sama-sama sama Ivi yang semangat. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Wah, terima kasih Ivi untuk persembahan pujiannya. Ditunggu ya teman-teman yang lain untuk bisa memberikan persembahan pujian. Gak harus menyanyi kok, bisa membaca puisi, bisa menari, ataupun yang lainnya. Yang penting harus semangat memuji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita ya teman-teman. Tapi kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Sudah siap semua? Oke, kita lihat video dulu ya. Silakan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali.
Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik di rumah sudah mengerti ya firman Tuhan tadi. Cerita firman Tuhan tadi melanjutkan cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Tentang siapa ayo? Siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Allah. Ya, Allah yang mengasihi umatnya melalui siapa? Nabi siapa? Betul sekali, Nabi Elia. Nabi Elia diutus Tuhan untuk memberitakan tentang apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Allah katakan kepada umatnya. Nabi Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Kasihan loh janda itu. Dia tuh punya apa sih? Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli atau dalam tempatnya minyak. Aduh, kasihan ya janda di Sarfat ini. Bukan hanya itu, dia juga punya anak dan anaknya itu lagi sakit. Waduh, kasihan ya. Sudah nggak punya makanan. Terus anaknya sakit. Tetapi Nabi Elia berkata kepada janda di Sarfat tadi, disuruh pergi untuk melihat di tempat tepung atau tempayan dan buli-buli minyak tadi. Elia mengatakan bahwa itu semua tidak akan habis di musim kemarau. Dan bukan hanya itu adik-adik di rumah. Janda di Sarfat tadi kan punya anak. Anaknya itu sudah meninggal loh. Aduh, kasihan ya. Tetapi Allah yang baik hati bekerja melalui Nabi Elia. Nabi Elia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dan Tuhan mendengarkan perkataan Nabi Elia. Apakah Tuhan menjawab iya atau tidak? Ya, Tuhan mengembalikan nyawa anak tadi, anaknya si janda di Sarfat tadi, kembali ke tubuhnya. Dan kemudian anak yang meninggal tadi hidup kembali. Wah, hebat ya Tuhan kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan kita sungguh baik. Nah, adik-adik di rumah, coba deh lihat cerita hari ini. Kita melihat bahwa tokoh utama yaitu Allah itu sungguh mengasihi umatnya. Bahkan Tuhan itu mengasihi janda di Sarfat melalui perantaraan Nabi siapa? Nabi Elia. Coba lihat sama-sama. Tuhan yang baik itu mengasihi melalui sesama kita. Nah, kita juga bisa loh dipakai oleh Tuhan untuk membantu sesama kita. Mungkin kalau di luar sana ada orang yang membutuhkan, Tuhan bisa pakai Lose atau adik-adik di rumah untuk menolong orang tersebut. Jadi kita harus menjadi saluran berkat. Tuhan bisa pakai Lose, bisa pakai adik-adik di rumah untuk memberkati sesama. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Jangan malu-malu untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu yang Tuhan inginkan supaya kita bisa lakukan. Menolong itu bukan hanya menolong orang lain yang ada di luar rumah, tapi juga ketika kita di dalam rumah. Ada papa mama, ada kakek nenek mungkin, atau saudara-saudara kita yang lain. Kalau mereka membutuhkan, ya kita pasti harus menolong. Karena kita harus menjadi saluran berkat Allah Tuhan untuk menolong sesama kita. Semangat menolong ya adik-adik di rumah. Jangan takut, jangan malu untuk menolong sesama kita. Mengerti? Pintar semuanya. Oke, jadi itu kisah hari ini
tentang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Kiranya firman Tuhan pada minggu ini memberkati kita semua. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau berbuat baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya, minggu ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Iya, bagus sekali. Firman Tuhan yang kita dapatkan itu harus masuk ke dalam hati kita merenungkannya dan kita melakukannya. Kalau kita melakukannya artinya kita berbuah yang baik kepada sesama kita. Ada satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Semangat semuanya. Kita harus berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 buah berbuah, makin besar. Buah berbuah, 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 berbuah. Wah, semangat semua. Firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita harus berbuah untuk Tuhan. Kita harus tetap semangat ya teman-teman. Kalian harus tetap jaga kesehatan di rumah ataupun kalau keluar rumah harus pakai masker. Kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, tetap di rumah saja ya. Oke? Jempol dulu dong. Begitu dong. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Jangan sedih. Di waktu lain nanti kita akan bertemu lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.